Aku masih ingat betul, liburan sekolah tahun itu aku memutuskan untuk menghabiskan waktu di kampung, tepatnya di rumah nenek dari pihak ibu. Perjalanan dari kota memakan waktu hampir 6 jam dengan bus, lalu dilanjutkan naik angkot kecil yang jalannya berliku menembus persawahan. Begitu turun di depan gang sempit yang menuju rumah nenek, hawa kampung langsung terasa, sejuk, tenang, dan penuh aroma tanah basah yang khas. Rumah nenek tidak terlalu besar, berdinding papan kayu dengan cat yang mulai pudar. Halaman depannya cukup luas, ditumbuhi beberapa pohon pisang dan bunga sepatu yang rajin disiram nenek. Namun, ada satu hal yang langsung menarik perhatianku, sebuah pohon nangka besar yang berdiri kokoh di samping rumah. Batangnya tebal, kulitnya kasar, dan akar-akarnya menjalar keluar tanah, seolah sudah berusia puluhan tahun. Rindang sekali, hingga cahaya matahari sore sulit menembus rimbun daunnya. Sejak kecil, aku memang sering melihat pohon itu setiap kali berkunjung. Tapi kali ini, entah kenapa, pohon nangka itu terasa berbeda. Saat aku menurunkan koper, bulu kuduku sempat meremang begitu menoleh ke arahnya. Ada hawa dingin yang menyelinap tanpa sebab, membuatku buru-buru mengalihkan pandangan. Astaga, akhirnya kamu sampai juga, Nak, suara nenek menyapaku hangat dari teras. Wajahnya penuh keriput, tapi senyumnya tetap sama seperti dulu. Aku segera menghampiri dan mencium tangannya. Alhamdulillah, Nek. Capek juga perjalanannya, jawabku sambil tersenyum. Kami pun berbincang sebentar, melepas rindu. Namun, di sela percakapan itu, mataku tak sengaja kembali melirik ke arah pohon nangka. Nenek langsung menyadarinya. Wajahnya yang semula ramah berubah serius. Kamu jangan suka main ke bawah pohon itu, ya? Apalagi kalau menjelang maghrib, kata nenek tiba-tiba, nadanya tegas. Aku terdiam, sedikit heran dengan peringatannya. Kenapa memangnya, Nek? Kan itu cuma pohon nangka. Lagian enak kalau duduk di bawahnya, Rindang, jawabku polos. Nenek menatapku lama, lalu menghela napas. Pokoknya dengar kata nenek. Jangan coba-coba. Aku hanya mengangguk, meski dalam hati timbul tanda tanya besar. Larangan itu justru membuatku semakin penasaran. Malam pertama di rumah nenek terasa sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Namun, setiap kali aku hendak memejamkan mata, bayangan pohon nangka itu kembali muncul di benakku. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik kerindangan daunnya, menatapku dari kegelapan. Aku menarik selimut hingga menutup kepala, berusaha mengusir pikiran aneh itu. Tapi jauh di lubuk hati, aku merasa liburan kali ini tidak akan berjalan tenang seperti biasanya. Keesokan paginya, aku membantu nenek menyapu halaman. Udara masih segar, embun belum sepenuhnya hilang dari dedaunan. Saat aku hendak menyapu ke arah samping rumah, tepat di bawah pohon nangka besar itu, nenek buru-buru menghentikan langkahku. Cukup sampai situ saja, Nak. Jangan dekat-dekat, ucapnya sambil menahan lenganku. Tatapannya kali ini begitu serius, bahkan ada ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya. Aku mengernyit. Nek, kenapa si pohon itu kayaknya tabu banget buat didekati? Dari dulu nenek selalu bilang begitu. Sebenarnya ada apa? Nenek terdiam sejenak, lalu menunduk. Pohon itu sudah ada bahkan sebelum rumah ini dibangun. Orang-orang kampung sudah lama tahu kalau ada sesuatu yang menempati pohon nangka itu. Bukan manusia, Nak. Kita tidak boleh sembarangan. Aku tercekat mendengar jawabannya. Menempati? Maksudnya, penunggu, Nek? Tanyaku setengah berbisik. Nenek tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan. Dulu pernah ada orang yang nekat memetik nangka itu malam-malam tanpa izin. Besoknya, dia jatuh sakit parah. Tak lama kemudian meninggal. Orang-orang percaya itu karena melanggar batas. Aku menelan ludah, bulu kuduk merinding. Tapi rasa penasaran masih lebih besar daripada takut. Tapi kalau siang kan tidak apa-apa, Nek? Kan terang. Wajah nenek kembali mengeras. Ingat kata nenek. Jangan duduk di bawah pohon itu menjelang maghrib. Dan kalau malam, jangan sekali-kali menoleh ke arah sana. Apapun yang kamu dengar, jangan pedulikan. Ucapan itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Larangan yang begitu spesifik justru membuat rasa ingin tahuku semakin menjadi-jadi. Apa sebenarnya yang disembunyikan pohon nangka itu? Malam harinya, saat suasana kampung mulai sepi,
Aku sengaja duduk di ruang tengah dekat jendela. Dari sana, samar-samar pohon nangka terlihat diterpa cahaya bulan. Hening sekali, tapi di balik keheningan itu aku merasa seakan ada sesuatu yang hidup di sana. Aku baru saja hendak tidur ketika tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah pohon nangka. Suara itu pelan, seperti ada yang mengetuk batang kayu. Tok, tok, tok. Aku terdiam, jantung berdebar kencang. Kata-kata nenek siang tadi langsung terngiang kembali. Apapun yang kamu dengar, jangan pedulikan. Malam itu udara terasa begitu dingin. Aku sudah berbaring di atas tikar, tapi kantuk sulit datang. Suara ketukan dari arah pohon nangka masih terngiang di telingaku, membuat bulu kuduk berdiri. Sekitar tengah malam, aku terbangun lagi. Ada suara lain, lebih jelas kali ini. Krek, 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 seperti ada yang sedang mengupas kulit buah nangka dengan pisau besar. Baunya pun ikut menyusup ke kamar, aroma khas nangka yang manis bercampur dengan getah menyengat. Padahal, semua jendela tertutup rapat. Aku memberanikan diri bangun dan membuka sedikit celah jendela. Dari situ, pandanganku tertuju ke arah pohon nangka. Di bawah sinar bulan pucat, aku melihat sesuatu yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Ada bayangan samar seorang perempuan duduk di salah satu dahan besar. Rambutnya panjang terurai, menutupi wajah. Tubuhnya kurus, mengenakan kain putih lusuh yang berkibar pelan tertiup angin malam. Tangannya bergerak perlahan, seperti sedang mengupas sesuatu. Buah nangka. Aku tercekat, tak bisa mengalihkan pandangan. Suara krek, krek, semakin jelas, membuat jantungku berdetak kencang tak beraturan. Perempuan itu seolah benar-benar nyata. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti bergerak. Kepalanya perlahan terangkat, seperti hendak menoleh. Aku panik dan langsung menutup jendela dengan keras. Dengan gemetar, aku buru-buru masuk ke dalam selimut, menutup kepala rapat-rapat. Ya Allah, bisikku lirih sambil menahan napas. Aku berusaha meyakinkan diri kalau itu hanya halusinasi akibat terlalu lelah. Tapi aroma nangka semakin menyengat di dalam kamar, membuatku sulit percaya. Malam itu aku tak berani membuka mata terlalu lama. Entah kapan aku akhirnya tertidur, yang jelas begitu matahari terbit, aku langsung terbangun dengan badan berkeringat dingin. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma mimpi, pikirku. Tapi saat hendak membuka jendela untuk menghirup udara segar, pandanganku langsung membeku. Di ambang jendela, ada bercak putih lengket seperti getah nangka. Menempel jelas, masih basah, seolah baru saja ditinggalkan seseorang, atau sesuatu. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Getah itu nyata, bukan mimpi. Aku menelan ludah. Peringatan nenek malam itu bukan sekadar menakut-nakuti. Pohon nangka itu benar-benar menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pagi itu aku tidak bisa tenang. Getah yang menempel di jendela seolah menjadi bukti nyata bahwa kejadian semalam bukan mimpi. Aku ingin bertanya lagi pada nenek, tapi takut membuatnya marah. Maka aku mencoba mencari jawaban dari orang lain. Siang harinya, aku sengaja berkunjung ke rumah Pak Rahmat, tetangga tua yang rumahnya tidak jauh dari rumah nenek. Beliau dikenal banyak tahu cerita lama kampung. Setelah berbasa-basi, aku memberanikan diri menyinggung soal pohon nangka di samping rumah nenek. Wajah Pak Rahmat seketika berubah serius. Ia menatapku lama, lalu berdehem pelan. Kamu penasaran juga, ya? Banyak orang memang memilih diam, tapi kalau kamu mau tahu, saya ceritakan. Aku mengangguk cepat, jantung berdebar. Dulu sekali, Pak Rahmat mulai bercerita. Sekitar puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan muda tinggal di kampung ini. Ia hamil di luar nikah, dan orang-orang sini, waktu itu, sangat keras menolak aib semacam itu. Perempuan itu dipermalukan, ditolak keluarganya, bahkan calon suaminya kabur entah kemana. Akhirnya, dalam keputusasaan, ia memilih mengakhiri hidup dengan cara menggantung diri di pohon nangka itu. Aku tertegun, merinding dari ujung kaki hingga kepala. Bayangan perempuan berambut panjang semalam langsung terlintas lagi di benakku. Sejak saat itu, lanjut Pak Rahmat, orang-orang sering melihat penampakan perempuan berbaju putih duduk di dahan pohon, kadang sambil menggendong bayi. Ada juga yang mendengar suara nangka jatuh tengah malam, padahal waktu dicek paginya, tidak ada satupun buah di tanah. Aku menelan ludah, bulu kuduku semakin berdiri. Pak Rahmat menghela napas berat.
Beberapa kali ada orang yang mencoba menebang pohon itu. Tapi anehnya, belum sempat selesai, mereka jatuh sakit parah. Ada yang meninggal mendadak. Sejak itu, pohon nangka dibiarkan berdiri begitu saja. Orang sini percaya, roh perempuan itu menjadikan pohon tersebut sebagai rumahnya. Aku diam, tak mampu berkata-kata. Semua yang kudengar semakin menguatkan apa yang kulihat semalam. Saat aku pulang, pandangan mataku tak bisa lepas dari pohon nangka itu. Daun-daunnya bergoyang pelan, meski angin tidak bertiup. Entah hanya perasaanku atau memang nyata, tapi aku merasa ada sepasang mata yang mengawasi dari balik rimbunnya. Aku mulai sadar, larangan nenek bukan sekadar cerita lama. Pohon itu benar-benar berpenghuni, dan penghuninya tidak suka diganggu. Sejak mendengar cerita dari Pak Rahmat, perasaan was-was semakin kuat setiap kali aku melewati pohon nangka itu. Namun, bukannya berhenti, gangguan justru semakin sering terjadi. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara duk keras, seperti buah nangka jatuh menimpa tanah. Suaranya terdengar berulang, seakan ada banyak buah berguguran sekaligus. Dengan perasaan takut bercampur penasaran, aku menyingkap tirai jendela. Namun yang terlihat hanya tanah kosong, tidak ada satupun buah nangka di bawah pohon. Batangnya berdiri kokoh, daunnya bergoyang pelan, seolah mengejek rasa ingin tahuku. Keesokan harinya, aku bercerita kepada sepupuku, Dina, yang kebetulan berkunjung ke rumah nenek. Begitu mendengar ceritaku, wajahnya pucat. "Kamu juga dengar suara itu?" "Aku pernah, waktu tidur di sini beberapa bulan lalu. Bahkan aku lihat sosok perempuan duduk di dahan sambil menyisir rambut. Rambutnya panjang banget, sampai menyentuh tanah." Tubuhku merinding mendengarnya. Cerita Dina persis dengan apa yang kulihat malam itu. Malam berikutnya, aku mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku berada di bawah pohon nangka. Seorang perempuan berpakaian putih muncul, wajahnya rusak seperti terbakar, matanya merah menyala. Ia mendekat sambil membawa buah nangka yang sudah terbuka. Dagingnya kuning keemasan, tapi anehnya bercampur darah segar yang menetes. "Ambil, makanlah," suaranya lirih, serak, tapi memaksa. Ia menyodorkan buah itu ke arahku. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Aku terbangun dengan teriakan tertahan, napas memburu. Namun yang membuatku hampir pingsan adalah kenyataan bahwa tanganku lengket oleh sesuatu. Saat kulihat lebih dekat, ada cairan putih pekat seperti getah nangka menempel di kulitku. Padahal aku tidak pernah menyentuh buah nangka malam itu. Aku panik, langsung mencuci tangan berkali-kali. Tapi rasa lengketnya sulit hilang. Nenek yang mendengar aku mondar-mandir di dapur segera menghampiri. Begitu melihat tanganku, wajahnya langsung tegang. "Astagfirullah, kamu sudah diganggu. Nenek sudah bilang, jangan sekali-kali berurusan dengan pohon itu." Suara nenek bergetar, seperti menahan amarah sekaligus takut. Ia menggenggam tanganku erat. "Dia sudah mulai mendekatimu." Malam itu udara terasa berbeda. Angin berembus pelan, namun hawa yang menyelusup dari arah pohon nangka dinginnya menusuk tulang. Aku tak bisa tidur, masih terbayang mimpi buruk semalam. Entah dorongan dari mana, aku memutuskan untuk berjaga di dekat jendela. Ada rasa takut, tapi juga keinginan kuat untuk melihat dengan mata kepala sendiri siapa sebenarnya yang bersemayam di sana. Aku duduk di kursi kecil, hanya ditemani lampu minyak redup. Jarum jam menunjuk pukul 12 tepat ketika tiba-tiba pohon nangka itu bergetar hebat, seperti diterpa badai, padahal udara malam sangat tenang. Brak! Brak! Ranting-rantingnya beradu satu sama lain, menimbulkan suara berderak menyeramkan. Tak lama kemudian, terdengar suara bayi menangis. Suara itu lirih, parau, tapi cukup jelas sampai membuat bulu kuduku berdiri. Aku terpaku, tidak berani bergerak. Dari balik rimbun daun, perlahan muncul sosok yang membuat darahku membeku. Seorang perempuan berambut panjang menjuntai, mengenakan kain putih kusam. Tangannya menggendong sesuatu, seorang bayi yang terus menangis. Ia duduk di salah satu dahan besar, tubuhnya bergoyang pelan seirama suara tangis itu. Aku ingin berpaling, tapi mataku terkunci. Perempuan itu mulai menoleh perlahan ke arahku. Rambut yang menutupi wajahnya terurai, memperlihatkan rupa mengerikan. Kulit pucat penuh luka, mata merah menyala, bibir sobek hingga hampir ke telinga. Aku sudah bilang, jangan ganggu. Suaranya parau, terputus-putus,
namun jelas terdengar meski jarak cukup jauh. Tubuhku gemetar hebat, keringat dingin mengalir deras. Perempuan itu mendadak melayang turun dari dahan, tidak menapaki tanah, melainkan meluncur pelan ke arah rumah. Aku menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan. Tubuhku tak bisa bergerak, seolah terpaku di kursi. Sosok itu semakin dekat, bayi di pelukannya menangis lebih keras. Ketika wajahnya tinggal beberapa langkah dari jendela, aku bisa melihat jelas matanya menatap tajam, seakan menusuk jiwaku. Darah segar menetes dari mulutnya, jatuh ke lantai dengan suara titik, titik. Aku merasa pandanganku berkunang-kunang. Tubuhku kaku, dingin, dan sebelum aku sempat melakukan apapun, dunia di sekitarku gelap. Aku pingsan dengan teriakan yang tak pernah sempat keluar. Saat membuka mata, aku sudah tidak lagi berada di kursi dekat jendela. Tubuhku terbaring di kamar, diselimuti kain tebal. Kepala terasa berat, panas menjalar ke sekujur tubuh. Nenek duduk di sampingku, wajahnya penuh kecemasan. "Kamu akhirnya sadar juga, Nak?" Suaranya lirih, bergetar. Aku mencoba bangun, tapi tubuh terasa lemas. Ingatan tentang perempuan berwajah rusak yang mendekat semalam langsung menyeruak, membuatku kembali merinding. "Nek, aku lihat dia. Perempuan itu, dia benar-benar ada," kataku terbata. Nenek menatapku penuh hibah. Nenek tahu. Makanya dari dulu nenek selalu melarang. Pohon itu bukan tempat kosong. Dia sudah lama di sana. Dan tadi malam, kamu sudah membuatnya menampakkan diri sepenuhnya. Hari itu, nenek memanggil seorang ustaz kampung untuk membantu. Menjelang sore, ustaz datang membawa air doa dan beberapa ayat suci. Ritual pun dilakukan di ruang tengah, sementara dari luar jendela terdengar pohon nangka berderak, seakan marah. Suara angin menderu padahal cuaca terang. Di tengah bacaan doa, tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari arah pohon. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri, namun ustaz terus membaca dengan lantang hingga perlahan suara jeritan itu mereda. Setelah selesai, suasana rumah menjadi lebih tenang. Udara dingin yang biasanya menyelimuti mendadak menghilang. Namun, ustaz berpesan agar pohon nangka tidak ditebang dan tetap dijaga jaraknya. Ada yang memilih tinggal di sana. Biarkan saja. Selama tidak diganggu, insya Allah tidak akan mengganggu, ucapnya tegas. Sejak saat itu, nenek membuat pagar bambu kecil mengelilingi pohon nangka. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat atau memetik buahnya lagi. Aku pun tidak pernah berani menatap pohon itu terlalu lama. Setiap kali melewatinya, aku hanya menunduk sambil berdoa dalam hati. Aku sadar, malam itu telah mengubah hidupku. Aku tidak akan pernah lagi meremehkan larangan orang tua, karena ada hal-hal yang tak terlihat namun nyata keberadaannya. Dari pengalaman itu aku belajar bahwa larangan orang tua tidak pernah lahir tanpa alasan. Ada hal-hal gaib yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun nyata keberadaannya di sekitar kita. Pohon nangka di samping rumah nenek menjadi pengingat bahwa manusia dan makhluk lain sama-sama menempati dunia ini, hanya berbeda alam. Jika kita tidak mengusik mereka, mereka pun tidak akan mengganggu kita. Karena itu, penting bagi kita untuk menghormati batas yang sudah ada, menjaga sikap, dan tidak meremehkan pesan orang tua yang seringkali adalah bentuk perlindungan agar kita terhindar dari bahaya. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.